Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Wedana. Nah, ini sebenarnya pernah saya bahas, cuman pada channel yang memang sudah hilang. Namun kali ini saya akan bahas kembali agar bisa menjadi edukasi untuk kita semua dan bisa lebih memahami tentang sebilah keris yang mana terdapat Wedana. Nah, apa itu Wedana? Oke, baik. Wedana itu adalah motif kinata ya. Seperti ini. Di zaman dahulu, wedana adalah simbol dari jabatan atau pangkat seseorang. Nah, pada zaman kerajaan pangkat tidak diidentikan dalam simbol-simbol pin atau apa istilahnya? Apa ya, kayak ya kita tahu sekarang lah, bukan seperti itu, tapi disimbolkan dalam bentuk widana. Di zaman kerajaan, keris menjadi sebuah simbol yang mana simbol kepemilikan suatu kasta seseorang atau pangkat seseorang. Nah, baik, Wedana satu itu bisa kita lihat di bagian bawah gonjo. Ini Wedana satu. Jadi jika Anda memiliki keris dengan kinatah yang ada di bawah sini saja, ini disebut dengan Wedana satu. Wedana satu umumnya dimiliki oleh pimpinan prajurit waktu zaman dahulu. Oke. Nah, jika Anda memiliki pertanyaan, kok sekarang banyak wedana-wedana yang dijumpai? Nah, itu nanti saya akan bahas di belakangnya. Jadi saya akan jelaskan dulu 1 sampai Wedana 13. Wedana sebenarnya ada 13. Jika lebih maka bisa dibilang looknya lebih. Wedana 13 disebut dengan wedana atau kinatah kamarogan seperti ini. Ini Wedana 13. Ini wedananya ada 3. Jadi hitungannya adalah yang di bawah 1, kemudian gonjo kanan kiri 2, 3. Oke. Nah, Wedana 3 ini umumnya dimiliki oleh seorang kayak apa namanya, yang diberi penghormatan. Dari yang mulanya prajurit kemudian naik tingkat diberi penghormatan karena beliau berjasa melakukan sesuatu hal. Nah, itu Wedana 3. Kemudian naik lagi ke Wedana 5. Wedana 5 itu Panji Wilis. Nah, Panji Wilis ini umumnya dimiliki oleh seorang punggawa atau prajurit di zaman dahulu yang hanya mengatur dalam lingkup kerajaan saja. Kemudian dan juga biasanya dimiliki oleh anak atau keturunan raja-raja terdahulu. Nah, kemudian naik lagi ke Wedana 7. Nah, Wedana 7 pasti Anda pernah lihat pusaka keris dari Pangeran Diponegoro. Itu beliau identik dengan pusaka Wedana 7 dan 9. Jadi hitungannya gonjol di bawah, terus kanan kiri 3, 4, 5 ya, 4, 5, 6, 7. Jadi membelakang. Wedana 7 itu dimiliki oleh seorang yang langsung terjun di medan perang, panglima yang terjun di medan perang di zaman dahulu. Makanya keris dengan Wedana 7 itu sangat minim sekali dijumpai. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya kerisnya otomatis akan hilang di medan perang atau disita oleh pihak pasukan yang menang di kala peperangan di zaman dahulu. Oleh karenanya keris dengan Wedana 7 atau naik pangkat 9 itu tergolong wedana yang paling sulit untuk dicari. Yang paling banyak adalah Wedana 1, Wedana 3, Wedana 5. Itu sangat banyak sekali. Kemudian Wedana 9 tadi sudah. Wedana 11. Nah, Wedana 11 itu diagem oleh pangeran, dalam arti yang nantinya dipilih menjadi seorang raja.
itu Wadana 11 itu sampai sini. Kemudian naik lagi Wadana 13 naik sini. Itu diagem oleh kalangan raja-raja saja di zaman dulu, seperti itu. Nah, apa sih yang tersimpan dalam Wadana? Mengapa Wadana diidentikan oleh orang-orang yang memang memiliki kasta? Kalau kita membahas tentang sisi esoteri, keris yang diberi Wadana pada umumnya atau kadar bilahnya seperti ini, bagian besinya itu tergolong besi yang digunakan ada besi-besi wingit, perkawinan besi yang nanti mengakibatkan pusaka tersebut menjadi panas, dalam energinya panas. Nah, tujuan dari kinatah atau wadananya adalah membuat pusaka tersebut bisa teredam atau seimbang, seperti itu. Nah, pasti Anda pernah dengar yang namanya pusaka dipatek atau diberi tindik sedikit. Nah, itu kan filosofinya untuk menindih atau meredam pusaka yang memang terkategori panas. Terus ada lagi, pernah Anda lihat yang namanya keris nogo. Pada umumnya pasti di bagian mulutnya ada kayak mut-mutannya emas. Nah, itu tujuannya juga sama, untuk meredam besi yang memang dipercaya memiliki yoni atau tuah yang memang panasan. Jika dibawa itu panasan, orangnya mudah marah, tersinggung dan lain sebagainya, seperti itu maksudnya. Cukup sekian review kali ini. Dan sekedar tambahan, semakin tinggi wadananya maka pusaka tersebut dari tekstur besinya energinya semakin besar. Jadi emas yang digunakan maka semakin banyak. Dan penjelasan kali ini tidak akan terkait jika Anda mengkaitkan dengan pusaka kamardikan. Pusaka kamardikan bebas mau membuat bentuk seperti apa atau disebut dengan keris kontemporer atau wadana seperti apa, itu bebas. Yang saya jelaskan ini hanya berlaku untuk pusaka-pusaka yang tergolong sepuh atau mulai era Majapahit. Keris dengan kinatah itu mulai ada sejak era Majapahit. Jadi di atasnya Majapahit itu belum mengenal kinatah. Cukup sekian penjelasan kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk Anda, dan salam rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.